tenggelam suara gitar di aku cinta Cek, cek, cek. Oke. 99,6 Ras FM, sahabat Ras, seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa sore hari ini saya kedatangan tamu yang tentu saja Anda ingin mendengarkan bagaimana dia bisa menginspirasi kita sore hari ini. Jangan sampai Anda bisa terhipnotis. Baik, sore hari ini saya telah kedatangan tamu, seorang owner yang perempuan yang cantik ya, ada Mama Luna. Panggilnya Mama Luna aja ya biar lebih akrab ya. Kita akan membahas terkait dengan bisnis bakingnya yang juga saat ini saya biasa bawa, jadikan bekal ke kantor buat anak-anak ke sekolah juga, buat orang-orang rumah. Nantilah pasti Anda tahu seperti apa. Ada Mama Luna yang sudah bersama dengan saya, yang akan kita lihat di sini seperti apa, bagaimana kita melirik bisnis roti yang menjanjikan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Kak Ruby. Apa kabar Mama Luna? Alhamdulillah baik. Kak Ruby apa kabar? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bisa kata orang ketemu ya kopi darat setelah tahun kemarin sebenarnya janjian Awal COVID kayaknya awal tuh ya. COVID tapi sayang sekali baru hari ini kita bisa bersilaturahim ya akhirnya ada yang mempertemukan kita Sudah waktunya sudah itu waktunya terjadi ya. roti time mempertemukan kita Hei. Karena saya juga terus terang penasaran waktu beli roti produk asli lokal nih itu kan tanya-tanya ini produk siapa kan kalau dijajal kan banyak sekali tuh di toko-toko nah tapi ya saya nggak bisa menceritakan seperti apa gitu ya tapi yang pasti saya bukan bukan mau memuji-muji tapi memang uh jempol bisa naik berapa ya Alhamdulillah, Kak Ruby. baik kita akan mengulik dulu dapur dapur roti Taeng bagaimana memulai bisnisnya dari awal terus tertariknya seperti apa kita langsung saja ke Mama Luna silakan Mama Luna. Baik, Nah, Assalamualaikum semua pendengar Ras FM. iya, Kenalkan, iya, saya Mama Luna. mhm, Saya co-owner dari Time Bakery and Pastry. iya, Time Bakery and Pastry sendiri, Kak Ruby, mhm, itu berdiri sejak tahun 2010. oh, Jadi sekarang menginjak tahun ke-13. 13, wah lumayan ya, Memang masih kita usia bikin sudah banyak. masih usia apa ya, kata orang remaja ya, masuk-masuk ABG nih, gitu. Oke, kalau kita menilik ke belakang, roti tayang sendiri sebenarnya konsepnya itu adalah konsep family. Hmm, Saya buatnya pun itu sebenarnya untuk lebih banyak waktu bersama keluarga, suami suami, dan anak-anak. Dulu kan suami kerjanya di luar kota, Mbak Ruby. Jarang pulang, iya, jarang sama anak-anak. Terus pikirannya waktu itu memang kita istilahnya gambling pada iya, saat itu. Kita melepaskan pekerjaan yang sudah pasti gajinya berapa tiap iya, bulan, yang satu-satunya mata pencaharian Iya. tiba-tiba kita harus lepas, lalu membangun usaha mulai dari nol. iya, Itu memang dinamikanya luar biasa sekali. Ada perjuangannya memang berat Kak Ruby di Iya. awal itu ya. Jadi saat itu saya bilang ke suami, berapapun penghasilan jika kita tidak bersama istilahnya, itu sayang Iya. momennya, sayang anak-anak apa sih? jauh gitu, Jauh, komunikasi juga jauh, juga jauh terbatas gitu. gitu ya. Jadi saya bilang ayo ke Makassar, berhentilah kerja gitu.
sekecil apapun usaha kita ya, kalau kita jadi owner ya, kita jadi bosnya, kita Iya. yang ngatur. Betul. Apa dibandingkan kita mesti kerja sama orang gitu kan, kita punya banyak tanggung jawab. Betul Mbak Ruby. Nah dari situlah awalnya sebenarnya Roti Taing dibuat. Kebetulan Iya. adik saya itu memang orang Tata Boga. Jadi beliau itu Yang bersambut rupanya. jadi sharing lah kami. Jadi, saya mau usaha. Ini nggak bisa, rumah tanggaku nggak bisa begini terus. Iya. Ada ide, Mm-mm. saya bilang apa? Iya. Dan yang paling memungkinkan saat itu memang adalah bisnis bakery. Oke. Karena ilmunya punya. Iya. Saya orang marketing, jadi memang secara SDM Iya. juga ada. Iya. Sisa memang equipment, peralatan, perlengkapan dan sistemnya aja Mbak Ruby. Iya, iya. Jadi itu awalnya sebenarnya. Iya. Gagak melo dan romantis. Iya. Sebenarnya kata orang sulit meninggalkan zona nyaman. Penuh pertimbangan. Kalau saya boleh sedikit nih kan 13 tahun terus suami berada di luar kota dan Yes. jarak yang jauh, komunikasi agak terbatas ya, pertemuan pun terbatas. Ini mengambil sikap itu kapan nih buat memutuskan bahwa ayo kita langsung saja gini. Sekalipun sudah ada pembahasan ya sebelumnya bahwa kita mungkin buat usaha, kita jadi ownernya gitu. Ini keputusannya kapan nih? Putusannya itu pada saat saya hamil anak 2. Gitu. Itu kan mereka jaraknya nggak terlalu jauh Mbak Iya. Ruby. Jadi saya bilang ini anak sudah mau 2. Kita tidak bisa begini terus. Oke. Kalau kita tidak coba, Iya. kita tidak akan tahu. Pada saat itu kan umur juga masih muda, mudah Masih cincai muda. lah. Jadi saya bilang kayak gini, Iya. saya bujuk suami. Walaupun kita gagal, Mm-mm. ya kita bisa bermanuver cari kerja lain. Iya, betul. Yang penting sudah dicoba ya. Sudah coba, jangan Oke. takut untuk mencoba. Mhm. Gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata itu nagih prosesnya baru. Oke. Jadi sampai sekarang memang dari perjalanan 13 tahun itu Iya. turun naik kan, turun Oke. pasti turun. Iya, betul. Kadang tengkar nih. Kami dulu itu suruh Kak berhenti kerja. Mau beli susu tidak ada uangnya, mau beli obat tidak ada uangnya. Iya. Saya suruh pergi cari kerja sana. Iya. Tapi tidak juga dilakukan. Karena memang memang nagih, candu banget itu proses Iya, membangun iya. sebuah usaha. Masa tidak bisa? Iya. Masa sebegini saja kita harus mundur? Betul. Coba deh. Bikin apa lagi? Awalnya memang kami cuman produksi roti tawar. Iya. Kami coba lagi. Kami coba bikin roti pizza, Iya. jual 1.000. Iya, oke. Kan yang slice Betul. masuk di pesantren kayak gitu. Bawa ke sana, iya. Toko Gitu ya. Gade. Kalau sini zaman dulu kan belum ada apa sih, sebut aja ya Alfamart, Indomaret kan belum masih federal. Retail lokal pun masih sedikit. Jadi dulu memang gade-gade. Iya. Memang itu dulu Mbak, tapi gagal juga. Tidak bisa bersaing juga gitu. Iya. Banyak sekali sebenarnya baru. Tantangan yang membuat membuat owner Roti Taing ini tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus melakukan manuver. Ketika tantangan itu ada di sana, dia bermanuver jadi ada planning dari A, mungkin planning A nggak tuntas, pindah ke planning B. Tapi tetap konsen ya, kayaknya tetap konsen. Kalau saya lihat kan tetap konsen dengan roti gitu ya, tetap konsen dengan rotinya. Tertarik saya. Nanti kita lagi setelah kita baik berikut ini. Hari ke hari terbayang dia lagi sini. Satu hati yang pasti yang baik hati, tak buat sakit hati lagi. Apalagi makanan beda Ku sadari produk-produk. cinta yang kau jalani baru jadi sulit hati untuk kita pasti Bisa survive, apalagi bisa makanan. jalani saja. Kalau bisa
Inilah sebab katanya cinta harus Apalagi yang makanan cabai ya. kasih scan Makanya kakakku tuh enggak Iya. ya paling dia bikin sesuai pesanan saya Iya. gitu. Emang amalnya begitu. Iya. Sekarang banyak. Kakakku itu iya, kakakku itu malas Tapi saya aku itu bunda. Ih. Wih kuat sekali. malas dia dulu itu enggak salah apa enggak jangan sama memang malas Iya mager. pokoknya kerjanya apa jadi belajar jadi saja dulu. Iya. simpan resep-resep kopi jamu resep-resep saya diapin Radio aja bulan maksimal kurasa langganan koran masih penasaran langganan majalah Kartini nih bahkan banyak resep-resep Nova lah apa segala ini seiring waktu ya coba nih bikin sendiri juga roti pizza di awalnya ini kayak roti pizza apalagi macam-macam itu dari akhirnya berkembang sendiri sekarang Emang begitu di apa kalau orang kasar bilang betul-betul iya betul betul juga deh iya betul. Dari Jalan Masjid Raya tepatnya di bawah menara Masjid Al Markas Al Islami, Anda masih bersama dengan kami di Ruang Inspirasi pada tema kali ini dan masih di talk show sore hari bersama dengan saya Ruby Arianti dan masih dengan Mama Luna yang ya jadi teman saya sore hari ini, teman sore Anda juga yang lagi mobil di jalan. Mama Luna, tadi kalau dengar tantangan yang dihadapi ada manuver-manuver ya dari planning A ke planning B, terus ini seperti apa gitu. Nah, ketika manuver ataupun planning B atau planning A tidak tertuntaskan, ini ada pasti praktik lain atau manuver lain. Nah, tantangan apa sebenarnya yang paling sering dihadapi? Kalau tantangannya sebenarnya Mbak, ini internal atau Boleh apa saja ya, Boleh apa biar saja. buat mereka ya menginspirasi sekarang. Kalau untuk early stage di stage awal sebenarnya memang tantangan yang paling beratnya itu adalah di pemasaran. Oke. Karena cuma kita bikin produk kalau kita tidak punya market untuk menjual itu. Ya, jadi memang tantangan awalnya di awal itu bagaimana kita cari mitra. Ya. Cari mitra. Jadi dulu itu Mbak, kalau saya ingat, kadang saya masih mata berkaca-kaca kalau saya ingat itu saya berdua sama suami. Kebetulan waktu itu memang adik yang bantu bikin rotinya di rumah. Iya. Jadi selesai produksi, saya berdua suami yang bawa keliling kota Makassar. Jangankan toko-toko macam Satu Sama lah, Iya. macam Indomode Grand Serba yang dari luarnya kita lihat, wow, Iya. tidak pernah Mbak kita pikir rotinya bakalan masuk ke Masuk di situ. situ. Impian ada, Iya. tapi untuk Memulai masuk ke situ. memulai masuk Oke. situ itu kayaknya susah sekali. Nah, itu jalan tiap ada gade-gade itu turun. Ya, Bu, bisa enggak saya titip? Kalau kami bakery kan itu sistemnya konsinyasi, Ya, Mbak. konsinasi betul. Jarang sekali ada yang beli putus. Iya, betul. Kecuali kita open order memang ya. Jadi ini saya sudah mau titip jual nih. Dulu kemasannya belum genjreng kayak gini, Mbak. Plastik biasa, sablonan biasa. Jadi memang secara Packaging-nya juga looks, harus dia. secara looks memang tidak eye catching, Iya. sangat tidak tidak menarik. Menarik ya. Mungkin pada saat itu alasannya ya. Apalagi Iya. tambahan kita ini produk lokal. Itulah mindset Betul. sebagian orang Iya. kan ya. Brand besar dibandingkan produk lokal itu Iya. kan memang beda kasta jauh gitu. Jomplang. Nah, itu tantangan terbesarnya sebenarnya Mbak. Iya. Ditolak-tolak itu padahal kan ya yang laku aja dibayar. Iya. Returnya barang Iya, betul. kembalinya itu tanggungan saya secara logis. Iya. Pihak pemilik toko itu emang nggak ada kerugian kan. Iya. Tapi ya memang namanya kita harus berjuang dari awal membangun trust. Ya. Kepercayaan itu yang susah. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya tantangan selanjutnya tentu di internal itu sendiri, sistem.
Jadi dengan bertambahnya kita buka pasar, kemitraan toko, Iya. kan otomatis balik ke internal produksi itu harus kita produksi lebih banyak. Nah, mulailah di situ muncul lagi masalah baru. Ini peralatannya memadai tidak kapasitasnya untuk kita. Misalnya dari saya kan awalnya Iya. produksi hanya 50, Mbak. Iya. Itu aja susah sekali gitu habisnya, susah lakunya. Apa? Itu target 50 dalam satu produksi. Awalnya Awal. iya. Oh, oke. Dengan pertimbangan jualnya kita belum tahu mau kemana. Mana? Yang penting buat dulu lah gitu istilahnya. Iya, Heeh, oke. bikin dulu lah per hari secara kontinu. 50 itu belum tentu ada yang mau terima, Mbak. Jadi istilahnya 50 itu hanya sekedar sampel aja Iya. sebenarnya. Ada yang terima, wih syukur Mbak. Tidak terima ya Simpan lagi, bawa pulang simpan lagi bawa ya. pulang. Minggu depannya saya datang lagi. Toko yang sama. Tidak kapok ya. Tidak kapok. Iya. Karena kadang kan di toko itu Iya. suaminya yang jaga. Nanti kita ketemu istrinya. Beda lagi lah. Iya. Nah, kesempatannya kan Iya, beda. betul. Kalau rezekinya belum sama suaminya, minggu depan kita datang lagi ketemu istrinya, siapa tahu. Rezekinya di situ. Iya. Tuh. Ini kan kalau digeret nih ya, masuk ke toko-toko retail, terus lihat ini memang packagingnya udah berubah. Saya bukan mengikuti tapi pernah melihat sebelum packaging yang sekarang ya, pernah lihat dengan plastik yang betul seperti yang dikatakan Mama Luna, plastik yang biasa dan kemasan yang berbeda. Nah, sekarang dengan kemasan yang berbeda pun ini kan gampang didapat ketika dijajar dengan produk yang lain itu kan langsung nampak itu kelihatan karena warnanya yang ngejreng gitu. Jadi punya ciri khas tersendiri. Nah, saya mau tahu ini setelah proses perjalanan masuk ke toko-toko, ada tarik menarik ya, ada yang terima, ada yang tidak. Itu kan tantangan yang memang membangunnya itu susah gitu. Sekarang sudah membuahkan hasil, alhamdulillah. Tentu bukan menjadi salah satu yang mudah gitu. Itu butuh berapa lama kalau boleh tahu nih? Sampai sekarang pun belum berhenti, Mbak Rum. Enggak, maksudnya kan sekarang kalau saya bisa lihat hampir nih toko-toko besar Kota Makassar sudah menyimpan ya. Masuk toko-toko dekat rumah saya yang kata orang itu di apa ya? Nah itu nggak ada Sudiang. Ada banyak ada di sana. Nah ini saya mau tahu nih toko yang pertama kali terima nih yang langsung boleh deh meliakan nih roti tayang itu ada di situ. Kalau spesifik nama tokonya sebenarnya toko itu kan seperti juga usaha iya betul. Naik turun. Okay. Ada yang tutup, ada yang baru buka. Tapi sejauh yang saya ingat momentumnya itu, momentumnya aja ya, itu di satu sama memang. Satu sama, jangan bayangkan satu sama dulu dengan sekarang seperti sekarang. Masih yang dulu tuh di samping rumah sakit. Betul. Iya. Itu masih biasa aja. Belum sebesar sekarang. Mewah sekarang. Layoutnya segala macam. Dulu tuh masih yang memang besar, tapi ya namanya zaman dulu kan. Momentumnya ada di situ, Mbak. Mereka terima dengan packaging yang biasa. Betul. Suatu kesyukuran tersendiri sebenarnya. Momentumnya ada di situ. Wah, bisa diterima di sini di satu sama. Itu Mbak tahu berapa kali saya datang? Mungkin ada sekitar 11 sampai 13 kali. Dihitung ya? Serius, Mbak, serius. Itu suami suami saya turun. Ikutnya saya lagi. Coba Mas. Iya, gantian. Siapa tahu beda rezeki gitu kan? Tadi betul. Nah, itu yang di situ, Mbak. Ada di situ emang koneksi mulai terbangun. Mitra-mitra yang. Nah, saya jualannya itu. Iya. Ini masih percaya diri nih dengan kemasan begini kan. Bu, saya bisa titip roti. Iya. Ini roti kok ada nih satu sama. Iya. Kalau kita bicara retail lokal, mayoritas bukannya saya ini mitra-mitra yang lain. Memang yang paling lama dan yang paling ini di toko tersebut. Toko saya ada di situ loh. Roti saya ada di situ. Produk saya ada di situ. Langsung Kranci memang keangkat di mitra-mitra yang lain. Dalam pikirannya mungkin begini, satu sama saja ambil. Iya, masa saya enggak gitu ya. Iya, betul. Terus saya pancing lagi gini. Nah, pelanggan saya sudah banyak. Itu sebenarnya agak hiperbola. Tapi nggak apa-apa. Di marketing itu yakin aja kali ya. Jadi saya bilang, kalau orang beli roti saya tidak mungkin beli roti top.
Iya, Ya pasti beli selainya, pasti beli coklatnya, iya mesesnya, betul. beli minum, beli kopi, Iya, gitu iya, kan. iya, betul, Nah, di betul. situ mulai, Mbak. Hmm. Jadi ya momentumnya memang ada di situ. Ada di situ. Iya. Kalau boleh tahu nih tahun berapa tuh? Nah, Kan kalau sudah masuk 13 tahun. kalau satu sama itu kayaknya sekitar 10 apa 9 tahun lalu. Wah, Memang sudah lama, Mbak. Udah lama ya bermitra dengan satu sama. Iya. Jadi memang sebenarnya salah satu toko yang terbesar di Kota Makassar dan banyak pelanggan di sana. Kalau tanggal baru, Jangan ya harap ampun, parkiran. ya ampun, saya cuma bilang ya ampun ya, saya aja orang wilayah timur kota, timur sana, Sebiang, itu biasa kadang-kadang mampir ke sana sesekali. Tapi saya dapat roti ini bukan di daerah sana, di daerah saya sendiri. Tapi mengikuti proses perubahan Iya. itu saya tahu karena saya biasa kan kita nih kalau beli barang nih, ini produk apa sih gitu Iya, gitu kan? mhm. Oh lokal nih gitu Lokal gitu. nih. Ah lokal. Waktu bertemulah dengan saya dengan teman-teman cerita-cerita. Itu teman saya bilang, oh iya kah? Oh gitu kan cerita-cerita. Oh iya terus lihat teman-teman spill juga nih Iya. di medsosnya dia. Oh iya ternyata jadi apa ya kata orang kalau bukan kita yang mengangkat sendiri produk lokal kita siapa lagi? Siapa Gitu. lagi? Sesama teman kata orang. Sesama teman kita saling membantu. Betul. Nah, perjalanan yang tidak panjang, Mama Luna 13 tahun sekarang di posisi yang sekarang ini dan sudah kalau awal-awal kan memproduksi sekitar 50. Nah, sekarang ada produksi berapa banyak dan itu prosesnya langsung habis kah atau seperti apa? Ini kan kalau roti kan kita tahu ada jarak sekitar 3-4 hari ya kalau nggak salah itu kadaluarsanya gitu. Kalau fresh Heeh. bread itu Mm-mm. mainnya 5 sampai 5 7 hari. 7 hari. Kelayakan konsumsinya. Oke. Hmm. Itu biasa berapa banyak? Kalau kuantiti harian sekarang kita mainnya di 1000 sampai 1200 Wah, yang tadinya ya 50 per hari, Mbak. Alhamdulillah. Soalnya semua dari 50 naik itu langsung setelah diterima di toko-toko bertahan bertahap. Kalau sekarang ini sudah sampai ya ribu ya. Karena kan kalau kita buka kemitraan baru, otomatis kita harus nambah kuantiti juga. betul. Nah, ini ada yang saya ingin saya kritik sebenarnya Mbak Luna. Kata orang kan seperti ini, ketika usaha itu sudah mulai bagus ya atau sudah dikenal orang lah, kadang-kadang saja tanda kutip itu kadang-kadang pengusaha ataupun juga owner itu merubah dalam arti bukan kadang-kadang salah gitu kan apa. Ini kadang-kadang kita nih sebagai orang yang ya kita anggaplah penonton bola yang jago komentator gitu kan bilangnya seperti ini. Kok rasanya berubah ya di awal waktu kita beli dulu kok mereka nggak jaga kuantitas ya kualitasnya aja dipikir tapi kuantitas nggak ada gitu kan kadang-kadang seperti itu kan kalau roti itu teksturnya Mama Luna ya teksturnya yang soft gitu kan terus enak gitu Ya, dimakan langsung lumer. betul apalagi nih saya mau pulang bikin roti ini tambah kopi, sudah jadi kita. Nah itu sebenarnya mempertahankan dari kuantitas kualitas itu apa yang sampai saat ini Mama Luna pegang bersama dengan tim, gitu ya, baik suami dan juga adik maupun juga tim yang ada di belakang Mama Luna. Itu sebenarnya butuh yang namanya kedisiplinan, konsistensi di situ kuncinya. Karena memang usaha makanan itu kan banyak sekali dinamikanya. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu tidak seperti usaha-usaha fashion atau apa yang masih bisa disimpan. Kita memang fast moving istilahnya banget. Traffic kita cepat. Jadi apalagi sekarang dengan kondisi real di luar yang bahan baku naik gila-gila. Dulu memang sempat setahunan lalu kayaknya itu dilema sekali. Kita mau bertahan dengan harga lama dengan kualitas yang sama aja bunuh diri. Serius saya jujur ini bilang sama aja bunuh diri. Mau menurunkan kualitas, saya bilang sama suami jangan. Karena value kita ada di situ. Betul. Orang sudah tahu nih rasanya seperti apa gitu. Value yang saya tawarkan sejak berdirinya Roti Tayang memang
kelembutannya itu, Mbak. Jadi bikinnya memang menyerupai Iya. roti merek lain yang besar tapi dengan harga yang lebih Iya. terjangkau. Kualitas sama, harga lebih terjangkau. Iya. Itu memungkinkan sekali sebenarnya. Nah, jadi pilihannya waktu itu adalah kita turunkan kualitas atau kita naikkan harga jual. Iya. Masalah yang tidak akan berhenti, Mbak. 2 tahun, 3 tahun lagi kita pasti kebentur masalah Iya, itu. betul. Jadi saya bilang, pilihan yang paling masuk akal yang kita bisa ambil adalah menaikkan harga jual. Harga jual. Dulu kan harganya 10.000, Iya, Mbak. betul. Langsung saya Naik. naikkan 12.000 untuk menutupi cost Sosial yang itu. lain. Karena sejauh pengalaman saya, Iya. kalaupun ada tanda kutip teman-teman yang melakukan hal itu, yang menurunkan standar Iya. kualitasnya Iya. demi margin yang lebih banyak, itu memang karena cost-nya, Mbak. Cost-nya sudah terlalu besar Iya. sampai tidak bisa menutupi biaya produksi. Jadi mereka terjebak di pilihan saya turunkan atau saya naikkan. Iya. Kenapa mereka takut menaikkan? Karena mereka takut kehilangan Kehilangan pelanggan. Betul. Begitu, Mbak. Iya, betul. Ini rotinya. Betul. Kemarin saya beli 10.000, kenapa sekarang jadi Naik. 12.000? Jangan milih roti lain. Betul. Itu memang momok yang sangat menakutkan, Mbak Ruby, untuk kami pengusaha kuliner. Iya. Nah, disinilah yang namanya marketing itu sangat berperan. Tapi kadang-kadang begini, orang kan apa ya? Orang atau pelanggan kita itu kan hanya tahu mau bagus tapi mau murah. Saya juga begitu. Mama sebenarnya begitu. Karena tahu apa memilih gitu kan. Kita milih apa nih? Mau cari kualitas, kuantitas atau harga gitu. Tapi kembali kepada cara kita bagaimana mengetahui cita rasa dari makanan itu sendiri. Kalau ibu-ibu kan jago nih, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak aja jago. Gitu kan. Kalau ibu-ibu lebih ke harga gitu kan. Nah, memang kalau membandingkan dari produk lokal dengan produk yang di luar sana, produk bukan lokal, bukan brand sini sih. Memang produk rakyat, iya betul. Salah. Dia punya harga kan jauh. Saya aja biasa beli. Harganya ini bisa dapat 2, ini 1 gitu kan. Iya. Apalagi kalau roti paling belinya persiapan untuk besok, malam udah habis anak-anaknya. Ini ya. Akhirnya kita kan rasa sendiri, oh iya ini enak rupanya. Ini ternyata membuat orang candu. Yes. Roti Thai bisa mencandu kita. Asik. Mbak, selamat. Berarti besok saya kirim. Asik. Bikin candu terus terang. Bukannya mau apa ya? Mau ini, tapi memang saya udah merasakan. Saya udah menikmati bersama anak. Sudah menemani pagi kami biasanya ya. Nah, tapi saya mau tahu nih produk-produk dari roti Thai ini apa saja cita rasanya. Kan kadang apakah ada roti kupasnya? Kalau tapi yang lain gimana nih? Silakan. Untuk para pendengar rasa, roti Thai sendiri itu ada 5 varian. Nah, kita memang main produknya adalah roti tawar. Jadi ada roti tawar ori, roti tawar kupas, roti tawar zebra. Zebra itu putih dan coklat. Nah, terus ada roti tawar pandan. Pandan juga punya segmen kayaknya baru nih pandannya. Udah lama ya. Udah lama. Terus ada pandan coklat. Jadi ini mix antara pandan dan coklat. Ini setelah riset yang tidak berhenti. Dulu bahkan pernah bikin yang rainbow, yang pelangi. Tapi setelah kita evaluasi terus, memang ini yang top 5 ya. Memang ada 5 varian ini. Oh, gitu. Nah, ada di ujung sana tuh ada produk baru. Launching kapan nih? Belum secara resmi launching sih. Saya baru tes. Misalnya kita baru tes ombak. Tapi alhamdulillah ini Garenteng setelah saya lihat beberapa bulan terakhir ini memang antusias pelanggan saya luar biasa untuk Garenteng ini. Jadi ini segera akan meramaikan rak-rak roti cemilan Anda market untuk toko. Oh, masih rasa ori ya? Belum. Ini ada 3 rasa. Oh, ada 3 rasa. Sari, keju, dan ori. Harganya berapa nih Mama Luna? 20.000 aja. Penuh isinya kita bertamasya ini ya. Kalau ingat roti Garenteng, ingat zaman sekolah dulu, zaman SD dulu. Kalau orang kan biasa bilang
nggak boleh beli roti yang udah nggak kepake gitu kan. Itu kita kan nggak tahu nih bahasa orang tua gitu Iya, kan. iya. Karena manis. Nah, tapi kalau rasa garenteng mungkin punyanya roti Tayang beda lah pasti. Beda dong. Candu nanti dia ya. Nah, mau tahu juga ini kalau sudah melewati proses yang panjang di usia 13 tahun, terus sekarang ini kan pandemi kemarin, boleh cerita enggak sedikit pengalaman pandemi? Ada apa sebenarnya yang terjadi di Roti Tayang? Silakan Awaluna. Itu mungkin momen terberat. Hampir semua lini usaha seperti itu. Termasuk kami juga kena imbasnya. Iya. Pilihannya berat sekali waktu itu. Kita apa sih istilah PHK ya? Iya. PHK kan. Karyawan Mempermakan. atau kita tutup total. Iya. Saya diskusi nih sama suami, saya bilang, jangan, kasihan. Iya. Bagaimana perasaan mereka yang kita keluarkan. Iya. Kalaupun memang mau mengurangi beban perusahaan, Iya. mending kita tutup aja dulu sebentar. Tunggu sampai situasi membaik. Dan memang kami tutup selama 1,5 bulan. Oke. Jangan dibilang Itu membaca situasi juga ya. sambil membaca, Pak. Kan pada saat itu kita juga mau jual kemana? Iya. Mitra-mitra juga tutup ya. Semua tuh, Mbak. Nah, pada saat mereka baru buka lagi dengan pengunjung yang dibatasi, baru kami mulai produksi lagi dengan kuantiti 1/4 dari biasanya. Yang penting pikirannya saat itu, yang penting mixernya jalan, ovennya menyala, karyawannya kerja. Mereka ada gaji. Karena mereka juga satu-satunya sumber penghasilan mereka dari roti. Gitu. Cukup mengaduk-ngaduk jiwa humanisme pada saat itu, Mbak Ruby. Ya, kondisi COVID kan itu setahun. Sebulan sempat break ya. Sebulan sempat break. Pasti setelah break sebulan itu mencoba lihat situasi lagi seperti apa. Berarti tidak ada PHK dong? Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Saya nih, gitu. Boleh salut ya, karena kan hampir semua lini usaha itu kolaps. Iya, kolaps. Terus ada sih sebenarnya tidak melakukan PHK, tapi mengurangi dari segi gaji mereka ya. Gaji mereka yang mungkin hanya sekian itu dipotong sekian. Ada juga yang hampir bukan hanya pemotongan, tapi memang hampir semua perusahaan itu melakukan pemotongan karena mereka berpikir daripada melakukan PHK ya kasihan nih buat para pekerja, karena mereka juga berharap bahwa itu menjadi tumpuan mereka gitu. Nah, kan sekarang sudah jadi owner nih, sudah jadi big boss kata orang. Suka-suka kita dong gitu ya. Suka kita dong mau bangun jam berapa, kalau kita harus jam berapa nih di kantor gitu kan. Rasanya seperti apa sih Mama Luna bersama suami? Kalau bicara rasanya tentu sangat menyenangkan. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana apa yang kita usahakan juga dinikmati oleh para pekerja dengan anak mereka, keluarga mereka di rumah. Apalagi nih Mbak, pekerja saya itu 80%-nya adalah ibu-ibu, ada yang sudah single parents, ada yang emang tulang punggung keluarga karena suaminya tidak kerja, sakit, bla bla bla. Banyak sekali. Nah, itu sangat menyenangkan tentu saja. Wah, bisa ternyata ya kita bermanfaat sebanyak ini. Awalnya tidak pernah kepikiran sampai ke situ, tapi ya segala hal memang punya dua sisi kan, ibaratnya dua mata pisau. Nah, dengan apa sih istilahnya di film Spider-Man itu? Great power butuh responsibility yang besar juga kan? Iya, betul. Nah, seperti itu memang. Semua lini usaha saya rasa seperti itu. Apalagi kita sudah di level benar ya. Betul. Tanggung jawabnya memang besar. Ada apa-apa, ada masalah atau apa-apa, susah tidur mikir gitu, apa ini, kenapa bisa begini? Karena yang kita pikirkan bukan diri kita sendiri lagi. Ada orang. Istri saya, bukan anak saya, bukan suami saya, tapi bagaimana karyawan-karyawan saya dengan anak-anak mereka, mereka bisa makan, anak mereka bisa sekolah kan. Itu memang
proses usaha sendiri yang saya rasakan selama hampir 13 tahun ini memang pendewasaan, Mbak, secara individual ya, baik itu secara kapasitas kita sebagai pribadi Iya. atau sebagai business owner. Ya, memang proses pendewasaan sebagai manusia utuh juga seperti itu. Apa ya? Tantangan-tantangan itu selalu saja ada. Ada, Setiap kita belok tikungan pasti ada. mesti ada. Setiap tidak akan lurus-lurus saja. Tantangan itu bervariasi. Iya, Apalagi dalam bisnis baking ya, bisnis seperti ini itu tantangannya banyak. Apalagi di zaman sekarang Mama Una, kita lihat UMKM bangkit ya karena pandemi. Ya, tantangan pun bukan lagi tantangan yang berbeda, tapi tantangan bagaimana kita bisa memajukan usaha kita dengan ciri khas tersendiri. iya. Apa yang menjadi ciri khas dari roti Taeng? Bahwa ciri khas roti Taeng yang saya angkat dari dulu itu adalah kearifan lokal. Makanya filosofinya itu dituangkan di logo. Kenapa Taeng? Karena tempat awal diproduksinya roti ini memang di rumah ibu saya di desa Taeng. Awalnya di situ. Nah, ada orang bilang nama usaha itu cocok-cocokan. Iya, betul. Jodoh Rezeki-rezekian. katanya jodoh. Ya. Jodoh. Mungkin seperti itu yang terjadi ya. Jadi memang sempat berpikir ganti nama, tapi Taeng terus itu sudah melekat sampai sekarang baru. Itu boleh digambarkan filosofi dari logo, kan ada topi ya. Topi ya. Filosofinya itu ini topi Pasapum ya. Ini melambangkan kesatria laki Makassar dengan semangatnya yang gigih, pantang menyerah dan berani. Itu yang saya bawa. Filosofi itu yang kami kerjakan selama ini. Gigih ya. Gitu. Sampai segitu. Ya, kalau ini sendiri gandumnya di dua sisi itu seperti biasa ya. Ini memang rata-rata bidang bakery pasti selalu pakainya kita tangkai gandum, lambang apanya itu melambangkan produk utamanya, bahan baku utamanya. Sementara pitanya sendiri ini yang mengikat. Jadi ini istilahnya semangat kegigihannya, kerja kerasnya, keberaniannya tidak akan putus sampai kapanpun. Itu sudah dimiliki roti Taeng ya. Iya. Jadi satu. Jadi satu. Fontnya saya tambahkan sedikit Mbak Ruby. Fontnya ini sengaja ambilnya memang font lontar. Jadi memang ciri khas. Iya, betul. Jadi ciri khas ya. Karena kalau ya itu lagi kita balik lagi kalau ke toko-toko kan kelihatan sendiri udah ngejreng, udah punya udah ngejreng, terus sudah punya ciri khas tersendiri kan. Nggak ada nih toko roti-roti yang lain tuh punya itu loh lambang topi Pasapu punya kita di sini kan yang punya cuma Kota Makassar nih, Kota Makassar dan wilayah Makassar. Jika suatu saat mudah-mudahan didengar ya, suatu saat roti Taeng bisa ekspansi keluar, amin. Ini udah khas banget. Kearifan lokal ini, kearifan lokal ini bisa dibawa-bawa gitu, bisa dibawa-bawa. Sekarang sudah mempekerjakan berapa karyawan? Total sekarang 14. 14. Kurang. Masih pengennya puluhan baru 14. Terus dengan produksi sekitar 1.000 sehari. Yes. Lokasi masih di rumah. Masih di rumah ini buka toko, punya di rumah toko gitu kayak toko gitu, atau masih di rumah orang tua, atau sudah rumah sendiri? Maaf nih tanya-tanya segitu kayak konsensus yang malu kebetulan sekarang tempatnya itu di rumah, di lokasinya di dekat rumah sakit Syekh Yusuf. Itu memang kita menempati ruko, jadi lantai bawah tempat produksi dan saya tinggal di lantai atas. Itu sebenarnya dulu saya tinggalnya di tempat lain, cuman karena memang usaha ini repot sekali, kita mobilitasnya mesti bolak-balik, dan roti sendiri itu memang butuh supervisi yang betul-betul Mbak. Jadi ya memang begitulah harusnya. Mama Luna turun sendiri untuk memanajeri semuanya. Enggak, saya bagi tugas. Oke. Ini bagi tugasnya apa? Apa saya
Dia bagian tester. Oh, bagian tester. Oke. Ya kalau suami saya sendiri tuh ngurusnya produksi dan distribusi aja. Kalau saya memang karena mungkin alhamdulillahnya dikasih passion yang lebih ke marketing, Iya. lebih keluar urusan keluar, saya ngambilnya urusan itu. Marketingnya aja saya. Marketing. Mbak Ruby pun itu Iya. sudah terbiasa. Alhamdulillah bisa dipertemukan. Mama Luna bisa masuk di penghujung nih Mama Luna ya. Sebenarnya saya seru ya ceritanya. Iya. Saya juga menguliknya udah cukup banyak. Tapi ini yang masih bisa nih kita cari apa lagi gitu. Nah, tantangan itu kan tidak hanya ada di depan. Sekarang tantangan ketika sudah move on nih, kita sudah berada anggaplah di top up nih Mama Luna. Alhamdulillah sudah berada di posisi sekarang ini. Tentu tantangan ada lagi nih. Tantangan di belakang ini kan sekarang kan ya produk harga-harga naik turun nih. Nah, tantangan itu lagi pasti ada. Yes. Ketika tadi Mama Luna sudah katakan bahwa saya harus memikirkan dari segi cost-nya gitu kan. Apakah harus dinaikkan, apakah harus kuantitasnya diturunkan, itu menjadi tantangan yang hampir setiap hari, setiap saat itu didapatkan. Nah, bagaimana nih Mama Luna bisa terlepas dari situ? Tantangan kan itu biasanya ada-ada saja gitu. Komunikasi yang terbangun dengan keluarga dan suami, baik itu mungkin juga dengan para pekerja, itu bagaimana Mama Luna? Kalau menjawab tantangan sebenarnya Mbak, balik lagi internal harus kuat dulu. Ibaratnya kita bangun rumah, Fondasi. tidak mungkin kita bangun tembok kiri kanan langsung atap kalau fondasinya tidak kuat. Jadi memang internal dulu yang kita perbaiki sistemnya. Tim, baru tim. Karyawan saya itu loyal Mbak. Alhamdulillah. Ikut saya sudah ada yang 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Kalaupun ada yang baru masuk, itu memang karena kita betul-betul butuh butuh posisi baik. Baru mereka kita hire seperti itu. Nah, jadi karena mereka sudah lama, jadi memang komunikasinya sudah enak. Istilahnya kita sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Karena background karyawan saya memang mereka unskill awalnya. Jadi memang sengaja ngambil ya untuk memberdayakan ibu-ibu yang gak ada kerjaan atau memang tulang punggung, kita ngambilnya yang unskill. Jadi bukan memang kita cari yang lulusan ini, lulusan itu, S1, D3, enggak. Siapapun kita terima asalkan mau kerja. Mau kerja, memang serius kerja. Jadi ya tantangannya membangun tim yang solid. Itu Mbak. Bagaimana? Itu baru bisa. Bagaimana nih membangun tim yang solid? Nah, panjang lagi. Pasti ada sesi kedua Mbak. Ya. Tim yang solid memang semua berawal dari komunikasi aja. Saling keterbukaan, saling memahami. Karena mau bagaimanapun in the end mereka tetap manusia. Mereka bukan objek. Karena banyak saya lihat, ini realita kita bicara. Banyak saya lihat. Aduh, sorry itu saya lihat teman-teman. Ini yang saya kenal secara personal ya. Teman-teman pengusaha itu mereka kayak apa ya sama karyawannya. Itu ngebosi itu apa. Itu kan sebenarnya bagaimana usaha kita itu tergantung bagaimana kita nge-treat tim kita. Roti saya tidak akan ada kalau bukan karyawan saya yang kerja. Kita nggak bisa bekerja sendiri nih. Iya, saya nggak bisa gitu loh. Jadi memang intinya dari mereka bagaimana kita membuat mereka nyaman, membuat mereka merasa seperti feel home, seperti di rumah, tapi tetap mesti ada batasan. Betul ya, betul. Jangan sampai dilanggar. Saya pemilik, kalian pekerja. Itu ada memang harus batasannya jelas, Mbak. Ya betul. Sekarang kan istilah ngebosi itu banyak, bukan hanya sekarang. Istilah ada yang mau ngebosi banget, betul. Itu banyak lah, kita nggak usah bilang di daerah mana, tapi ya di sekitar kita juga pasti yang pasti ada yang
Nah, membangun komunikasi dengan membangun komunikasi keterbukaan dengan karyawan itu hal yang cukup bagus Mama Luna ya, karena jarang-jarang loh itu ada pimpinan atau owner atau apalah gitu yang mau sama-sama tertawa, sama-sama berada di posisi yang senang, bahagia, sedih, itu jarang-jarang gitu. Paling ketika kita berada di bawah, kamu lagi kan? kamu lagi. Tapi kalau lihat Mama Luna bercerita nih, pasti pasang surut kan sudah dilewati ya. Sekarang pasang surutnya agak berbeda karena sekarang sudah alhamdulillah sudah produksi yang lebih banyak ya. Tentu ini sudah menginspirasi buat kita. Ya, tidak salah saya memilih tamu sore hari ini karena bisa menginspirasi orang ya. Karena memang betul Mama Luna bisnis kuliner, apalagi kuliner itu kan tidak bertahan lama gitu kan. Kita perlu variasi, kita perlu bagaimana kita terus bisa bertahan dan tidak meninggalkan kualitasnya kita. Kualitas mungkin, kuantitas kadang-kadang ya, kadang-kadang ketika kita sudah kan hampir tuh semua pedagang pengusaha usaha kuliner ya, kadang-kadang ketika sudah berada di atas dia kadang-kadang meninggalkan cita rasa yang sebenarnya kita sudah cari dari dulu. Kok beda ya dari yang kemarin, yang sayang ya. Kalaupun harganya naik gak apa-apa lah, yang penting rasanya nggak berbeda. Tapi itulah tidak konsisten, nggak tahu tidak konsisten dengan apa yang mereka. Tapi ya lihat roti Taing ini bukan lagi konsisten, tapi menurut saya alhamdulillah sekali Mama Luna sudah bisa berbagi. Mungkin ada tips kah atau apakah yang ingin di-share ke pendengar kita sore hari ini untuk bertahan posisi 13 tahun ya, insya Allah akan terus usianya bertambah, produksinya bertambah, tidak hanya diproduksi di Makassar saja, tapi mungkin ekspansi keluar. Silakan Mama Luna. Sedikit tips dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita memang terjebak di rasa takut itu. Kalau saya begini nanti gagal, saya gimana? Kalau tidak laku nanti bagaimana? Memang pasti yang namanya usaha kita pasti merugi dulu. Dari situ kan kita bisa belajar. Oh, saya harus begini. Saya harus begini. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya di bidang bakery. Jadi memang bidang bakery itu kata orang adalah bisnis yang sangat seksi. Gurih sekaligus seksi. Seksi kenapa? Karena ya banyak sekali memang permasalahan. Kita salah sedikit overmix aja, salah sedikit kualitasnya jelek, timbangannya tidak akurat, gagal lah produksi. Jadi memang banyak sekali permasalahan kalau di bidang bakery. Jadi sedikit tips dari saya, sebisanya memang untuk teman-teman yang baru memulai usaha ataupun usahanya masih sementara berjalan, kita harus menetapkan yang namanya SOP, standar operasional. Jadi kita catat tuh, usahakan standar resipi itu tetap sama. Tetap sama, tidak masalah mengeluarkan produk baru. Itu bagian dari inovasi. Kalau kita sudah lempar ke pasar terus kita terima feedback, jadikan itu bahan pelajaran. Jangan egois, jangan terlalu idealis. Kadang banyak yang terlalu idealis. Kue kok sudah enak, roti kok sudah bagus, sudah menutup mata dari masukan, bukan masukan lagi, kritikan. Apalagi netizen mulutnya harusnya itu kita jadikan bahan belajar, bahan evaluasi, karena tidak mungkin orang yang puas akan berkata seperti itu. Kita dikritik, artinya jangan anti kritik deh. Kita dikritik artinya kita ingin dilihat maju. Betul. Padahal kita melihat kritik itu sebagai bukan aja tuh kan. Memang betul, apalagi Nah kasih jelek-jelek. ini kalau sama-sama berbisnis nih. Memang kayak gitu ya. Tidak, itu semua adalah harusnya kita bersyukur jika ada yang menyampaikan seperti itu. Kita dapat feedback kan. Nah, kita belajar dari situ. Intinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Baik sebagai baik sebagai produksi, terutama jangan pernah berhenti belajar dan berproses. Jangan berhenti belajar, berproses, buka mata, buka telinga, terima saran, jangan tutup telinga gitu. Itu harus
itu harus dibuka semua biar kita tahu kita kurangnya di sini, kita perlunya di sini, Kita perbaikin di sini ya. Jangan saya udah maju ngapain lu dengar orang. Saya masih belajar juga Mbak. Sana sini masih ikut kelas. Karena zaman kan berubah. Dinamikanya itu terus saja setiap hari ada sesuatu yang berubah. Kalau kita sudah sombong nih, pintar, jago membuka. Misalnya nih rotiku sudah di mana-mana. Iya. Terus saya sudah tidak mau belajar. Besok-besok ada brand baru masuk. Nah, selamat say goodbye. Gitu. Seperti itu. Memang kedewasaan kita, kebijaksanaan kita sebagai pemilik, kerendahan hati kita sebagai pemilik bisnis itu kunci utama dalam membuat bisnis kita itu sustainable, bertahan. Kalau bisa itu berkembang. Kita harapnya seperti itu. Harapan di tahun masuk ya insya Allah masuk usia ke-14 tahun ya. Seperti apa Mama Luna? Harapannya seperti yang selalu saya inginkan, tentu saya ingin Roti Tayang bisa lebih dikenal luas. Amin. Sulawesi Selatan dulu, karena sekarang kan baru 4 kabupaten Mbak. Makassar dan 4 kabupaten terdekat. Goa, Makassar, Goa, Makassar, Takalar, Jeneponto, Maros. Satu lagi tuh. Target. Kali ya kabupaten lain lagi. Target tahun ini Mama Luna? Target tahun ini saya mau nambah 2 kabupaten lagi, satu ke daerah kesananya Jeneponto, satu ke bawah. Sana sendiri lagi masuk ke situ. Baik, terima kasih banyak Mama Luna sudah memberikan inspirasi sore hari ini buat seluruh pendengar kita. Kita juga di sini seluruh kru tuh juga terinspirasi setiap ada tamu yang memberikan kita inspirasi, karena inspirasi itu bukan hanya ada di dalam ruangan ini, tapi bagaimana orang bisa mengaplikasikan apa yang kita sudah tebar, benih yang racun yang kita sudah sampaikan di sana, itu mudah-mudahan diambil positifnya ya. Kalaupun ada negatifnya dibuang aja ya. Positifnya yang diambil, karena semua itu punya nilai positif yang tentu bisa kita bungkus dan kita bisa packaging bagus seperti Roti Tayang. Ada statement mungkin dari Roti Tayang? Roti Tayang Tina orang Makassar. Jadi sahabat Ras, jangan bilang orang Makassar kalau belum nikmati dan coba Roti Tayang ya. Apalagi ada roti baru, produk baru dari Roti Tayang, yaitu garenteng. Di sini mungkin bahasa istilahnya berbeda daerah lain, tapi orang kan penasaran apa sih garenteng? Sesuatu yang kita anggap dulu kan apa sih Mbak? Kalau istilah-istilah kedaerahan seperti ini, kayaknya kita kayak kampungan gitu. Kampungannya ini orang kayak keren salah apa? Kalau saya tidak mau. Karena kan saya aja memang ngambil. Karena saya bilang, saya tidak mau sama dengan yang lain. Saya harus tampil berbeda untuk stand out, untuk menonjol. Karena kalau saya sama seperti yang lain, apa bedanya? Gitu. Makanya kenapa namanya bukan bagelan, roti kering, ya betul. Garenteng. Garenteng. Iya, nanti gitu. Iya. Kan sekolah waktu zamannya pulang sekolah kan biasanya beli begini, tapi kan dibungkus biasa. Ini garenteng. Bukan garenteng sih kalau setahu saya dulu apa sih? Pokoknya setahu saya suka beli dulu roti begitu waktu zaman pulang sekolah. Tapi bukan garenteng. Garenteng apa? Garenteng. Ada yang pakai K. Iya, garenteng. Dapat filmnya nih. Cocoknya dengan dicocol di kopi. Aduh, rasanya bisa berdua. Udah ya, kapan-kapan bisa main-main ke ruang produksi ya. Lihat main-main. Kita live. Ya, boleh. Boleh nanti kita live sekali-sekali lah ya, ke ruang produksi Mama Luna biar kita lihat seperti ini loh prosesnya. Ini loh karyawannya ada 10-14 orang, Masya Allah. Sudah ekspansi sudah sampai 14 orang dan ada yang bertahan sampai sekarang. Ikut dari nol dan tidak ya. Yang dari SMA Mbak sekarang udah mau lulus kuliah. Masya Allah. Bayar kuliahnya dari gajinya bagaimana saya tidak tahu. Ini baru-baru kemarin yudisium sempat saya beli pesankan tumpeng gitu.
bangga Ikut bahagia sekali juga rasanya. ya, ikut Tentu bahagia saja, menjadi Mbak. bagian dari Iya, mereka karena perjalanan mereka. dia mengikuti perjalanan Mama Luna dan Mama Luna juga mengikuti perjalanan mereka. Iya. Saya juga mengikuti Mama Luna punya perjalanan ya, sekalipun saya baru menikmati roti time beberapa tahun terakhir ini ya, sebelum mencoba produk yang lain akhirnya pindah deh saya kain hati ke roti time gitu. Alhamdulillah. Jadi sahabat Ras, jangan bilang ya, kami ingatkan jangan katakan orang Makassar kalau belum coba roti taing, rotinya orang Makassar. Baik, Mama Luna ada yang ingin disampaikan lagi kepada pendengar kita, silahkan. Apa pesan penutupnya sama aja kayak tadi. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Karena banyak orang ketemu tantangan, sudah putus asa duluan. Jangan. Iya. Memang harus kita gigih. Kita harus betul-betul fokus dengan apa yang kita kerjakan. Karena percaya apa yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita upayakan hari ini itu akan kita hasilnya di kemudian hari. Jadi jangan gampang menyerah. Iya, betul sekali. Hari ini Mama Luna sudah memetik buah yang rangi. Besok-besok entah petik buah apa lagi. Baik, terima kasih banyak Mama Luna sudah bersama dengan kami ya, sudah memberikan warna buat kami sore hari ini, terkhusus untuk pendengar kita. Insya Allah pendengar rumah sana bisa inspirasi. Hari ini belum memikirkan usaha apa, tapi kalau sudah pakemnya di situ ya, kata orang garis tangan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.